Mungkin bagi teman-teman yang sudah biasa berinvestasi pasti paham apa itu fundamental. Nah, bagi pemula pasti penasaran. Let's go! Welcome back to my channel. Halo everyone, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Salam hangat bagi kalian semua dan berjumpa kembali lagi dengan saya Pesal. Oke guys, sedikit kata-kata motivasi buat kita hari ini. Jangan pernah meremehkan diri sendiri jika kita tak pernah bahagia dengan hidup kita. Perbaiki apa yang salah dan teruslah melangkah. Fundamental. Analisa fundamental adalah teknis analisis yang mengedepankan pada faktor-faktor terpenting dari sebuah aset di luar naik turun pergerakan sebuah harga. Dan hal yang paling mendasar atau paling penting di mana hal-hal lain bergantung padanya. Untuk mengetahui lebih lanjut, tonton terus video ini sampai akhir, jangan di skip supaya kalian tidak gagal paham dengan apa itu fundamental dan seberapa pentingnya sih fundamental ini bagi aset kripto kalian yang sudah dimiliki maupun yang belum dimiliki. Langkah pertama sebelum melakukan analisis fundamental. Untuk melakukan analisis fundamental kripto, kita perlu memahami bagaimana mereka bernilai. Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan berinvestasi di aset kripto. 1. Riset. Untuk pemula, melakukan riset sederhana terlebih dahulu sebelum berinvestasi di aset kripto. Proses ini bertujuan untuk memahami terlebih dahulu mengenai profil resiko investor serta mendapatkan informasi mengenai aset kripto yang akan dibeli. Untuk investor pemula memang lebih baik membeli Bitcoin dan Ethereum terlebih dahulu karena kedua kripto tersebut adalah kripto yang kapitalisasinya pasarnya tertinggi. Namun jika ingin membeli kripto selain dua kripto tersebut, para investor diharapkan dapat melakukan proses riset berupa searching terlebih dahulu. Proses riset yang dimaksud adalah mencari tahu terlebih dahulu aset kripto yang akan kita beli itu apa melalui website. Tidak hanya itu, proses riset yang dimaksud juga berarti mencari informasi mengenai seluk-beluk investasi kripto serta teknologi blockchain. 2. Screening. Kemudian proses screening terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu menyaring aset kripto yang akan dibeli dari beberapa aset kripto terpilih dalam proses riset. Proses screening yang kedua adalah screening profil resiko kita masing-masing. Yang harus dipahami, investor yang masuk kripto bukanlah investor dengan profil resiko konservatif karena seperti yang kita ketahui, naik turunnya kripto itu sangat cepat. Jadi memang yang mau investasi di kripto lebih cocok yang memiliki profil resiko agresif atau agresif moderat. Aspek yang bisa jadi analisis fundamental sebuah aset kripto. Setelah melakukan proses mini research dan screening yang dilakukan oleh para investor, dapat melakukan analisis kripto secara teknikal dan juga fundamental. Analisis teknikal yaitu suatu proses analisis dengan melihat dan menganalisis pergerakan historis harga kripto tersebut di masa lampau. Sedangkan analisis fundamental yaitu melakukan semua informasi finansial dan teknologi di belakangnya. Adapun analisis teknikal kita akan bahas untuk materi yang selanjutnya. Di market aset kripto ada beberapa faktor yang bisa dijadikan analisis fundamental suatu token. 1. Kapitalisasi pasar. Faktor yang pertama yang perlu menjadi patokan adalah dengan melihat kapitalisasi pasar ini berupa nilai atau harga aset kripto yang dihitung dari jumlah keseluruhan aset yang beredar. Kapitalisasi pasar tentu merupakan indikator penting karena menunjukkan ketertarikan pasar dan pertumbuhan kripto itu sendirinya. Untuk melihat informasi mengenai kapitalisasi aset kripto, investor bisa mengakses CoinMarketCap atau CoinGecko. Ini adalah dua situs utama yang menjadi rujukan para investor aset kripto, termasuk Bapepti yang menyeleksi 229 aset kripto dengan melihat peringkat 500 CoinMarketCap terlebih dahulu. Setelah melihat kapitalisasi pasar, kemudian baru memperhatikan aspek keamanan, profil tim, dan anggota tim yang mengembangkan tata kelola sistem blockchain, skalabilitas sistem blockchain, roadmap yang menjelaskan rencana pengembangan sistem blockchain yang dapat diverifikasi pencapaiannya. 2.
Mekanisme pasokan atau supply. Mekanisme pasokan koin atau token menjadi salah satu hal menarik dari sudut pandang investasi. Pasokan maksimum, pasokan yang beredar, dan tingkat inflasi dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Ketersediaan suatu aset bisa diukur dari supply tokennya. Supply berhubungan dengan permintaan dan penawaran. Beberapa koin mengurangi jumlah unit baru yang mereka produksi dari waktu ke waktu dengan mekanisme burn token. Karena dipercaya jika permintaan besar namun penawarnya sedikit, maka harganya pun akan semakin tinggi sehingga minat beli terhadap harga aset kripto tersebut pun naik. 3. Likuiditas dan volume trading. Likuiditas adalah ukuran seberapa mudah suatu aset dapat dibeli atau dijual. Sehingga aset likuid adalah aset yang tidak memiliki masalah untuk menjual dengan harga perdagangannya. Pasarannya kompetitif yang dibanjiri permintaan dan tawaran. Volume trading merupakan indikator yang dapat membantu menentukan likuiditas. Bisa diukur dengan seberapa cara yang biasanya tampil dalam bentuk grafik. Volume perdagangan fungsinya untuk menunjukkan beberapa banyak nilai yang diperdagangkan dalam periode waktu tertentu. Likuiditas dapat membantu analisis fundamental kripto yang bertindak sebagai indikator minat pasar terhadap investasi prospektif. 4. Proyek yang dikembangkan. Para investor aset kripto perlu mencermati apakah proyek yang dibuat oleh pihak pengembang koin tersebut dapat memberikan solusi atas masalah yang muncul dari aset tradisional hingga menghadirkan nilai baru dari sisi ekonomi. Analisis fundamental kripto di sini adalah dengan melihat apa solusi yang bisa ditawarkan ketika proyek itu diimplementasikan dapat menghasilkan sebuah nilai. Karena itu penting untuk menentukan apakah token tersebut memiliki kegunaan nyata, dan selanjutnya apakah utilitas itu adalah sesuatu yang akan dikenali oleh pasar yang lebih luas dan seberapa besar kemungkinan nilai utilitas tersebut. 5. Sentimen pasar. Yang tidak boleh dilewatkan adalah dengan mengetahui sentimen pasar. Sebagaimana di dunia kripto, para investor sebaiknya aktif memantau berita mengenai proyek suatu aset digital. Apakah tokennya cenderung positif atau negatif. Selain itu, kebajikan pemerintah atau kejadian tertentu yang masuk pemberitaan seringkali mempengaruhi naik turunnya harga aset kripto, sehingga bisa memutuskan kapan waktu terbaik untuk melakukan investasi. Dan yang keenam, white paper. Jika pada pasar modal dikenal dengan prospektus, maka aset kripto memiliki white paper maupun roadmap untuk mencermati pengembangan proyek token. White paper sendiri merupakan suatu laporan yang di dalamnya berisi latar belakang pendiri proyek kripto tersebut, marketnya seperti apa, tujuan pembuatan kripto, rencana kedepannya seperti apa, penggunaan dananya, serta kuantitas kripto tersebut berapa. Di sini investor bisa potensial roadblock serta keamanan aset tersebut. Roadmap dari aset kripto tersebut yang menjelaskan apa yang telah dibuat dan dilakukan untuk melihat informasi mengenai aset kripto maupun white paper. Investor bisa mengunjungi situs website resmi aset kripto tersebut. Kurang lebih seperti itu apa itu fundamental kripto. Dan jangan pernah berhenti belajar dari siapapun meskipun kita harus membayar ataupun gratis. Dan kalian harus pas diri kalian untuk menjadi lebih maju lagi. Jangan minder, tetap percaya diri, buktikan bahwa kalian bisa. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jika ada kekurangan maupun kelebihan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, share, and subscribe channel ini. Dan tunggu video saya untuk yang selanjutnya. Apabila kalian punya masukan atau kritikan, kalian bisa komen. Dan jangan sungkan-sungkan dengan kalian memberi masukan, berarti kalian sudah mensupport saya supaya channel ini terus berkembang lebih baik dan maju lagi. And see you next time.